program latihan 7 hari untuk manifest ya. 3 komitmen inti. Satu, setiap malam sebelum tidur, mohon ampun kepada Allah dan maafkan semua kesalahan orang lain. Baru. Paham ya? Nanti sebelum tidur, setelah Bismillahirrahmanirrahim, atau sebelum doa tidur, bilang, Ya Allah, saya memohon ampun atas segala kesalahan yang saya telah perbuat seharian ini atau hari-hari sebelumnya. Sambil diingat tuh, apa sih salah kita kepada Allah? Misalnya, udah adzan, bukannya langsung sholat, malah ngopi dulu, ngerokok dulu. Contoh itu banyak. Atau kita sholatnya pada akhir waktu gitu kan. Dan yang kedua, maafkan semua kesalahan orang lain. Kalau di dalam hati kita masih ada kesalahan, ada menyimpan rasa kesel, ya, kesel atau kecewa sama orang lain, maafkan, larutkan dalam kasih Allah. Saya memaafkan sih, tapi betul-betul dari hati saya melupakan semua kesalahan-kesalahan dari saya memaafkan. Kenapa ini kita lakukan ini? Karena ini adalah metode ahli surga. Pernah tahu kalimat ini? Oke, saya ceritakan sedikit riwayatnya. Jadi ada satu waktu sahabat itu lewat, sahabat Rasul itu, seorang ya hidup di zaman Rasul, lalu Rasul bilang gini, itulah ahli surga. Umar ini yang pengen juga lah ya surga. Siapa sih yang nggak pengen surga? Bertanya-tanya, emang hebatnya orang itu apa ya? Pengen tahu rahasianya. Lalu dia mainlah ke rumah orang tersebut, ikut tinggal di situ selama 3 hari. Dia tidak menemukan hal yang istimewa pada orang itu. Dia sholat biasa aja, kadang sholat tahajud, kadang enggak, kadang puasa sunnah, kadang enggak. Sampai 3 hari dia nggak menemukan hal yang istimewa yang katakanlah amalan-amalan sangat luar biasa nggak kelihatan. Sampai dia nyerah dan lalu nanya sama orang tersebut, sama yang kata Rasul ahli surga ini. Dia bilang apa? Wahai, wahai sahabat, sebetulnya apa sih rahasiamu sampai engkau disebut oleh Rasulullah engkau ahli surga? Tapi aku lihat perasaan kamu ya nggak kelihatan hebat seperti apa gitu. Sampai dia menjawab, sebetulnya saya tuh biasa aja. Saya sholat fardu gitu kan, sholat sunnah. Kadang sholat sunnah saya juga sholat malam ketinggalan atau nggak sholat tahajud saking kelelahan. Kadang puasa sunnah, kadang enggak. Cuman saya punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Sebelum tidur, saya berdoa, memohon ampun kepada Allah, dan saya maafkan semua kesalahan orang lain kepada diri saya. Itu jaminan ahli surga. Itu rahasia. Dan kita juga pengennya surga kan? Surga dunia, surga akhirat. Maka lakukan ini sebelum mau tidur. Merilis vibrasi-vibrasi negatif yang ada dalam diri kita tuh dirilis. Ini dalam ilmu kuantum namanya rilis, melepas vibrasi negatif yang ada dalam diri kita. Jangan lagi simpan sakit hati ke orang lain, kecewa kepada orang lain, bahkan ke anak, ke istri, dan sebagainya. Lepasin tuh, rasain keajaibannya. Serius, bukan ngomong bohong ini. Ini hadisnya ada, dan ini sunnah, ya. Karena ada hadisnya, jelas, mutlak dari Rasulullah. Kita bukan main vibrasi-vibrasi dengan, mohon maaf, ilmu-ilmu sains doang, enggak. Tapi kita berdasarkan kepada kaidah, Quran dan Sunnah. Kedua, akses kuantum syukur yang tadi, praktek syukur 313 secara konsisten untuk mendengarkan frekuensi bicara dalam hati kita. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih ya Allah. Makasih. Terus yang ketiga, tidak ada keluhan sama sekali. Tidak mengeluh selama 7 hari.
Ubah setiap keluhan menjadi kalimat syukur atau solusi yang tadi saya bilang. 7 hari, mulai hari ini sampai 7 hari ke depan, tidak ada keluhan. Sab, ini tiga dilakukan secara kontinu. Rasakan keajaiban. Serius, nggak ngomong bohong saya. Dan saya mengamalkan ini. Nggak ngeluh. Jangan ngeluh ada orang yang bikin kesel. Cuman, bapak ini bercanda gitu aja sih. Bercanda aja. Walaupun hati kesel, langsung rubah tuh. Sen. Ya Allah, makasih ya. Itu ini begini gitu kan. Bikin kesel tapi vibrasinya langsung kita perbaiki. Makasih ya Allah. Saya diajarkan untuk menjadi orang yang lebih sabar. Syukur keluar. Makasih ya Allah. Orang ini kok memfitnah saya. Saya diajar untuk lebih sabar. Bisa lebih dekat denganmu ya Allah. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Itu intinya. Ya, tiga komitmen inti selama 7 hari ke depan. Jadi kalau hariannya gimana? Lakukan bangun tidur nih, bangun tidur. Jangan langsung megang HP. Pagi hari bangun tidur, sebelum sholat, lakukan breath awareness. Sadari nafas selama 3 sampai 5 menit. Pasang niat kuat untuk menerima rezeki dan memberi manfaat. Itu kan yang sebelum tidur, ya, sama keseharian. Ada ritme harian. Aksinya gimana? Bangun tidur tuh jangan langsung duduk, buka mata, sadari nafas, sambil ucapkan syukur. Yang metode 313 ini bisa dilakukan di sini. Atau nikmat yang akan kita inginkan, rasakan sudah terwujud. Jadi rahasia bahwasanya kita akan mendapatkan apa realitas pada hari itu tergantung 3 sampai 5 menit ini. Maksudnya gimana? Kalau bangun tidur kita udah rungsing, kalau bangun tidur, aduh, buru-buru nih, mau kantor nih, takut telat nih, gini. Nah, kalau vibrasi yang kita pancarkan pada bangun pagi 3 sampai 5 menit ini adalah vibrasi kekhawatiran, vibrasi ruwet, vibrasi kita nggak nyaman, maka 24 jam alam merespon bahwasanya orang ini pengennya kecewa, pengennya ruwet, pengennya pusing. Makanya 3 sampai 5 menit ini kita pasang syukur. Kalau syukur, maka nikmat akan datang. Itu pagi hari ya. Lalu siang harinya gimana? Nah, sholat zuhur misalnya gitu. Periksa kondisi batin di tengah aktivitas. Pastikan tindakan selaras dengan tujuan. Pusatkan kembali jika mulai stres. Misal, wah, kita kerja. Siang kan zuhur nih, sholat. Habis sholat tuh periksa lagi. Pagi sampai siang saya ada nggak hal-hal yang nggak nyaman yang terjadi? Contoh, ya kalau di kantor mungkin ya yang di kantor. Pagi-pagi ketemu sama bos, dimarahin sama bos. Aduh, rasa nggak nyaman itu rasakan kembali, terima, terima, makasih ya Allah, saya terima takdir. Jadi rasa nggak nyaman tadi, nggak terima misalnya kita difitnah ataupun dimarahin, itu bahwasanya siang itu kita bisa vibrasikan itu menjadi positif. Terima, lalu kita luruhkan, makasih ya Allah, saya terima takdir ini dan saya luruhkan, saya apa lepaskan rasa ini kembali kepada cinta kasih-Mu tanpa batas. Terima kasih ya Allah untuk menjadikan saya menjadi lebih sabar. Itu naikin vibrasi lo.
Paham ya? Zuhur itu dimaksudkan apa? Hikmah daripada orang sholat zuhur itu untuk merefleksi, untuk melihat dari pagi sampai siang tuh kamu tuh habis ngapain. Paham ya? Yang selanjutnya, kalau malam hari, refleksi dan pelepasan. Nah, habis sholat isya, kita diam. Dari pagi sampai siang sudah kita koreksi. Dari siang sampai malam, ada nggak pulang dari kantor, hampir keserempet orang, segala macam, rasa nggak nyamannya masih ada, lepasin. Terus praktek syukur 313 dan ritual memaafkan sebelum tidur untuk tidur yang berkualitas supaya kita vibrasinya selalu positif dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Lakukan 7 hari, maka rasakan itu menjadi realitas. Apa yang ingin kita capai itu akan terwujud. Demikian. Alhamdulillah. Ada yang tanyain nggak? Nanti saya save ini dan saya akan upload untuk bisa diulang-ulang lagi materi ini. Karena ini cukup banyak materi. Tapi yang paling inti adalah yang tadi, yang pada akhir itu. Kita praktekin itu. Oke, ada yang tanyakan?